Hai guys, welcome to my channel. Hari ini aku akan bikin video rekomendasi makeup untuk pemula alias best makeup products for beginner. Nah, sebenarnya aku udah pernah bikin ini kayaknya 2 tahun lalu, tapi seperti yang kalian tahu, sekarang produk makeup makin banyak, makin bagus, jadi aku akan bikin versi yang updated versionnya. Untuk makeup pemula, rata-rata dari kalian tuh suka produk yang natural, jadi aku akan share produk yang hasilnya natural, gampang dipakai, kualitasnya bagus, dan harganya tuh masih aman di kantong. Jadi tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita mulai. Kita mulai dulu dengan base makeup. Aku akan skip primer karena aku rasa pemula jarang deh pakai primer. Aku pribadi pun jarang. Jadi langsung aja kayak ke foundation dan cushion. Menurut aku untuk pemula tuh paling gampang pakainya cushion karena di dalam cushion biasanya sudah ada puffnya dan cara pakainya tinggal tek 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 udah beres. Dan untuk cushion aku ada 2. Yang pertama adalah Pixi Make It Glow Dewy Cushion. Sebenarnya ini udah produk lama tapi menurut aku kualitasnya masih bagus banget sampai sekarang sih. Maksudnya aku pakai sekarang pun masih terasa bagus. Dia tuh hasilnya dewy, coveragenya medium, dan dia tuh cocok dipakai buat sehari-hari. Bahkan kalau mau ke event bisa juga, tinggal dipakai lebih tebal. Dan ini harganya affordable banget untuk cushion, cuma 80-an sampai 100.000. Tergantung kalian beli di mana. Dan hasilnya cakep banget, very smooth. Menurut aku ini kayak dupesnya si Clavu Cushion yang harganya 300-an ribu. I love this, tapi ini aku lebih rekomen untuk kalian yang kulitnya normal to dry karena dia hasilnya dewy, jadi mungkin untuk kulit oily ini mungkin agak sedikit terlalu glowing gitu. Nah, tapi kalau kalian punya kulit berminyak, ini aku mau rekomendasiin dari yang Makeover Power Stay Demi Matte Cushion. Kan aku punya kulit kering, jadi aku tuh agak susah relate sama kulit yang berminyak. Tapi aku punya adik yang kulitnya totally different sama aku. Dia kulitnya berminyak dan ada jerawat. Biasanya aku sering suruh dia coba-cobain makeup aku juga. Dan pas aku tanya dia bilangnya si Makeover karena ini tuh oil controlnya bagus, hasilnya nggak cakey. Biasanya kan kalau jerawat kulitnya pasti bertekstur ya, tapi yang ini tuh nggak nyangkut di tekstur, jadi hasilnya tuh mulus. Juga daya tahannya bagus, coveragenya itu medium ke high. So ini dia, this one for oily skin, this one for dry skin. Nah, siapa tahu dari kalian ada yang gak suka cushion karena ngerasa itu terlalu boros, cepat habis, tetap mau pakai foundation. Tenang aja, aku udah siapin juga. Kalau kalian nih masih remaja, masih kuliah, cuman pengen foundation yang hasilnya gak terlalu berat, yang bagus, bisa membuat warna kulit merata, aku rekomen ini dari Emina yang Bare With Me Mineral Mild Foundation. Ini harganya murah, kayaknya cuma 50.000 gitu, tapi ini hasilnya bagus. Kemarin aku udah coba, dia itu coveragenya lumayan guys, dia tuh bisa banget meratakan warna kulit dan menutupi kayak bekas-bekas dikit. Terus juga dia gampang banget ratainnya, even pakai tangan pun udah rata gitu, jadi nggak mesti pakai sponge. Jadi ini bagus. Warnanya sih nggak terlalu banyak ya, tapi harusnya kalian bisa ketemu shade yang kalian suka. Terus ini juga non-comedogenic dan non-acnegenic, jadi cocok deh untuk kalian yang mungkin masih puber, yang kulitnya masih ada jerawat dan lain-lain. Bisa banget cobain yang Emina ini. Kalian sudah mulai bekerja, udah punya penghasilan, dan pengen beli foundation yang hasilnya lebih pro. Ya kan kadang kalau udah kerja kita butuh makeup yang lebih proper ya, jadi kita butuh foundation yang lebih awet dan lain-lain. Aku rekomen kalian dari yang Jackwell Beauty. Ini tuh yang Blur Effect Foundation. Oke, kenapa aku pilih si Jackwell? Karena menurut aku yang Jackwell ini paling cocok for all skin types. Jadi dia tuh hasilnya kan satin, jadi dia nggak terlalu matte tapi juga nggak terlalu dewy. Jenis kulit apapun bisa pakai ini. Terus dia juga coveragenya bagus banget guys. Ini aku tuh pakai dikit aja, dia udah bisa menutupi setengah muka aku. Terus habis di blend itu hasilnya mulus banget, bener-bener seperti namanya Blur Effect. Terus ini harganya juga nggak terlalu mahal kalau belinya satu box kayak gini. Dalamnya tuh udah dapat free sponge, jadi ini udah hemat banget. Sponge kan lumayan mahal ya biasanya, dan spongenya tuh juga enak dipakai gitu loh. Jadi ini worth it sih, pakainya dikit udah bisa cover satu muka. Ini juga awet, kalian bisa pakai untuk daily makeup maupun untuk makeup ke acara dan lain-lain. Dan dia baru keluarin 3 warna baru, jadi total ada 7 warna. Dan so far menurut aku Jackwell ini bagus sih kualitasnya, jadi yaps, ini pilihannya. Kalau concealer untuk pemula, aku mau rekomen ini dari Dear Me Beauty. Dia bentuknya kayak gini. Kenapa aku rekomen ini? Karena dia tuh harganya bisa dibilang murah sih, dia kayak 80-an ribu. Hasilnya bagus guys, dia tuh kayak semi matte deh menurut aku. Jadi dia nggak terlalu berminyak kalau kita pakai di wajah.
tapi juga nggak sampai yang kering banget. Terus juga coveragenya itu bagus, bikin kulit tuh mulus gitu. Jadi kalau kalian nggak pakai foundation, nggak pakai cushion, cuman mau menutupi bekas-bekas dikit, kalian pakai concealer ini aja udah cukup banget. Terus juga ya menurutku hasilnya kayak beautiful, cantik gitu. Nah kalau untuk bedak, sejujurnya aku bukan expert di bidang bedak karena aku jarang bedakan. I have dry skin. Bedak itu biasanya bikin kulit aku kelihatan bertekstur kering dan banyak garis-garisnya. Tapi akhir-akhir ini aku lagi jatuh cinta sama bedak ini dari SK. Ini tuh yang Flawless Powder Foundation. Dia itu hasilnya flawless sesuai namanya. Jadi pas aku pakai di wajah, kulit aku itu jadi halus banget. Terutama kalau aku pakainya pakai sponge mereka, bener-bener kayak mulus gitu. Dan juga cantik aja deh tiap kali aku pakai powder ini, pasti dipuji sama orang kayak wow, your makeup is so flawless dan lain-lain. Produk SK kan sebenarnya harganya lumayan tinggi, tapi mereka tuh bukan selalu sih, sering banget diskon 40%, 30% dan lain-lain. Jadi kalau kalian beli pas diskon, ini worth it banget karena dia tuh harga lokal, kualitas internasional. Trust me, produk SK tuh bagus-bagus, packagingnya juga bagus. Jadi kalau untuk bedak, aku rekomen yang ini. Terus juga dia itu kan bedak padat, tapi nggak kelihatan cakey kayak lu pakai bedak tebel banget. Enggak, ini halus banget deh pokoknya, natural. Next adalah alis. Wanita zaman sekarang tuh nggak bisa keluar tanpa alis. Jadi aku mau rekomen ke kalian beberapa. Nah kalau misalnya kalian memang maunya yang murah deh, yang penting murah dan hasilnya lumayan, oke, ini kalian boleh coba yang Innisfree Auto Eyebrow Pencil. Aku tuh dikasih tahu sama tim aku kalau belinya di Shopee itu harganya murah banget, kayaknya cuma 20-an ribu atau 30.000 gitu. So affordable untuk pensil alis yang seperti ini. Sudah ada brushnya di ujung. Dibilang the best banget enggak, cuma sesuai lah dengan harganya karena dia tuh ujungnya tebel banget guys. Jadi kalau kalian gambarnya nggak hati-hati, ini tuh cepet banget bikin alis kita tuh gelap gitu. Jadi harus soft banget dan pelan-pelan biar nggak terlalu tebal gitu hasilnya. Kalau kalian punya budget lebih, pengen produk yang bagus dan sudah ada eyebrow caranya, aku rekomen yang Jackwell. Ini my recent find sih dari Desember kayaknya. Aku suka banget sama ini karena satu, Jackwell itu produknya selalu multifungsi. Jadi dia sudah ada pensil alisnya. Kalau yang ini dia nggak setebal yang tadi dan dia tuh lebih waxy. Jadi pas kita gambar itu kayak lebih nyatu gitu loh sama bulu alis kita. Ada spulinya di ujung. Spulinya lebih kasar, jadi lebih gampang untuk memudarkan gambaran alis kita. Dan dari ini dia ada eyebrow cara. Terus eyebrow caranya ini kualitasnya bagus, nggak terlalu tebal, nggak terlalu basah. Jadi pas kita pakai itu enak gitu loh. Dan ini harganya cuman 99.000, kadang ada diskon jadi 89, tapi kalian dapat 2 produk jadi 1. Aku highly recommend yang Jackwell ini, tapi warnanya cuma ada 2 sih sayangnya, dark brown and ash brown. So by the way, semua produk yang aku sebut hari ini ada linknya di description box, jadi kalian bisa cari di sana ya. Lanjut untuk eyeshadow, jadi aku tuh udah survei sama beberapa pemula, eyeshadow tuh sukanya yang gimana. Kalau aku pribadi, aku suka yang warnanya banyak. Tapi ternyata untuk pemula itu membingungkan sekali, karena katanya warnanya terlalu banyak, jadi nggak tahu mau pakai yang mana. Jadi untuk pemula biasanya prefer yang warnanya cuma 3 atau 4 gitu. And I found a nice one, ini dari si Roman, ini merek Korea. Ini packagingnya cantik sih guys, terus juga warnanya tuh 4 tapi netral semua dan ini pasti kepakai. Kayak dia ada warna beige, dia ada warna soft pink, terus ada warna dark. Dan pas dipakai itu kombinasi warnanya cantik banget. Terus juga dia nggak terlalu over pigmented. Jadi kalau misalnya overly pigmented untuk pemula, sekali swipe itu kan udah gelap banget. Kalian pasti kesusahan deh blendnya. Aduh gila gelap banget dan lain-lain. Jadi yang ini aku rekomen banget karena dia nggak sepigmented yang merek-merek US gitu. Tapi tetap ada warnanya gitu loh. Jadi ini udah bagus banget sih dari yang Roman dan harganya juga nggak mahal. Untuk eyeliner, ada orang prefer crayon, ada orang prefer spidol. Daripada susah, mending beli ini aja dari yang Jackwell yang sudah 2-in-1, yang ada eyeliner spidolnya dan ada eyeliner crayonnya. Ini favorit aku banget karena dia tuh nggak cepet bleber, termasuk lumayan waterproof gitu loh. Biasanya aku pakai yang crayon itu suka item-item di bawah mata, tapi yang Jackwell ini awet di aku. Terus untuk yang spidol, dia juga versi yang brush tip, jadi bukan yang felt tip yang terlalu tebal gitu loh. Jadi kalau kalian eyelidnya kecil kayak aku,
Kalian bakal suka banget sama yang Jackwell ini. Warnanya juga pekat and pigmented, jadi I like this. Harganya sih 80-an 90 ribu. Mungkin menurut kalian mahal, tapi coba pikir, ini dua, jadi satu sebenarnya cuma sekitar 40-50 ribu. Jadi worth it banget sih beli ini. Highly recommend. Nah, untuk maskara, I'm really sorry karena aku selama ini cuma pakai dari si Heroin Make. Ini tuh brand Jepang. Karena bulu mata aku tuh bener-bener tipe yang turun, dan aku jepit pun kalau pakai salah maskara dia turun lagi. Cuman maskara ini yang bisa nge-hold dia naik ke atas for a long time. Jadi kalau bulu mata kalian stubborn, keras kepala kayak aku cuma bisa rekomend yang Heroin Make ini. Bisa coba beli di Just Tip Jepang gitu. Kayak aku ada beberapa tempat kayak japanshop.id. Kayak kalian cari aja deh Just Tip gitu. Tapi kalau misalnya bulu mata kalian normal, yang memang udah lentik dan lembut, kalian bisa coba merek Maybelline. So far Maybelline maskaranya bagus-bagus. Jadi ya cari aja di Guardian, di Shopee, Maybelline, dan lain-lain. Nah, untuk bulu mata ini opsional karena ya pemula siapa sih yang pakai bulu mata, tapi just in case kalian mau, ini aku ada beberapa rekomendasi. Biasanya sih aku paling sering pakai merek Demiore. Ini tuh yang ada aku jual juga di Molly Choice karena ini memang harganya termasuk murah, 29.000, tapi dia kualitasnya bagus dan ini reusable. Jadi kalian bisa pakai beberapa kali, bahkan ada satu model baru yang namanya Clear, aku udah pakai 8 kali guys, jadi awet banget. Yang aku rekomend untuk pemula ini yang Lavi, yang kayak gini, dia tuh paling tipis. Ini yang Wispy, ini tuh best seller karena ini favorit aku, paling favorit. Cantik banget kalau pakai ini, matanya tuh kayak angsa gitu loh, kayak bulu matanya gitu, cantik banget sih. Orang beda-beda ya guys, kalau aku kan mata Chinese yang eyelidnya kecil, jadi untuk aku sih paling favorit adalah dua itu. Tapi ada model-model lain juga yang bagus-bagus, jadi kalian bisa cek aja di Shopee. Terus sama satu lagi, kemarin ini aku beli di Guardian guys, ini brand Abstract Eye Expert. Ini lebih murah lagi sih kayaknya, ini cuman 19.000 kalau nggak salah ya di Guardian. Tapi hasilnya lumayan juga loh, lumayan bagus juga. Ini aku pakai sekarang, tapi ini aku pakainya yang natural banget sih. Ya, jadi bisa cobain dua brand ini, Demiore sama Abstract ini. Dua-duanya bagus. Untuk blush on, menurut aku sih bagusnya kita tuh punya palette. Karena kalau misalnya warnanya cuma satu, oke sih, cuman kan kalau misalnya warna lipstick kita beda dan lain-lain kan ntar susah ya matchingnya. Misalnya kalian punya blush on cuma pink, tapi bibirnya warna kayak brick gini kan gak masuk. Jadi aku mau rekomend kalian ini. Ini tuh bagus banget untuk pemula. Harganya cuma 80.000 guys, tapi dapat 4 warna. Jadi satu warna cuma 20.000. Ini dari si Berry M. Ini ada di Guardian juga, ada di Shopee, jadi tinggal cari aja. Nah, yang aku suka adalah dia tuh warnanya 4, tapi semuanya cantik gitu loh. Jadi palette ini tuh bagus banget sih untuk any occasion bisa. Kalian bisa mix the color dan pakaiin di pipi, dan aku suka banget sih sama warnanya. Dia tuh warm tone, jadi gampang masuk ke warna lipstick. Kecuali kalian pakai warna lipstick pink ya, mungkin kalian cuma bisa pakai shade ini. Jadi untuk pemula ataupun nggak pemula, aku rekomen banget palette ini karena dia awet warnanya dan dia tuh juga gampang di blend, nggak patchy, terus dia juga cukup pigmented gitu. Kalau untuk bronzer sejujurnya, aku tuh pakai bronzer cuma itu aja. Tapi untuk pemula sih aku masih tetap rekomen dari yang SK. Aku udah nggak ada produknya. Tolong editor aku tambahin fotonya. Nah, jadi ini yang Aphrodite kalau nggak salah ya. Dia tuh ada blush, ada bronzer, dan ada highlighter. Ini satu paket udah pasti kepake banget, dan bronzernya tuh warnanya cantik. Yang terakhir adalah lip products, dan of course setiap orang suka beda-beda. Ada yang suka pakai lipstick, lip cream, lip gloss, lip balm, lip apa lagi yang belum? Ya, pokoknya aku bakal usahain rekomen semuanya. Nah, kalau sukanya lip cream, ini aku mau rekomen satu sih, aku baru beli dan aku suka banget. Ini dari si Roman, namanya Zero Velvet Tint. Sebenarnya bukan lip cream, tapi teksturnya kayak lip cream, cuman ada tint-tintnya juga. Ini yang shade Toasty Nude. Cantik banget warnanya. Menurut aku sih bagus ya, kayak dia tuh hasilnya tuh juga bagus gitu. Dia tuh nggak terlalu berat, tapi coveragenya tinggi, dan pas kita pakai tuh bibirnya nggak kering, malahan kayak nggak terasa apa-apa gitu loh, kayak zero feel. Suka banget sih sama Roman ini, harganya nggak terlalu mahal juga. Untuk aku pribadi, lip products aku lebih mentingin warnanya sih, dan aku sendiri sebenarnya lebih suka dan cocok sama produk lipstick Korea karena warnanya tuh kayak lebih masuk ke skin tone aku. Karena produk lokal terkadang warnanya terlalu tua sih di kulit aku, jadi
Aku pribadi lebih suka warna-warna Korea. Tapi mungkin kalau kulit kalian yang lebih warm tone, lebih kuning, warna kulitnya tuh medium ke tan, mungkin kalian bakal lebih cocok sama warna lipstick lokal karena memang didesain for Indonesian, right? Ya, kalian bisa mix and match, itu cuman menurut aku aja. Kalian kalau lagi cari lip cream yang bagus, yang not so lip cream tapi velveteen, cobain yang Roman deh. Bagus banget lip productsnya, love it. Kalau kalian sukanya lip balm untuk sehari-hari yang nggak terlalu tebel warnanya kayak gini, yang cocok untuk no makeup, cobain yang I'm Mimi. Ini tuh yang Bare Lips. Dia ada dua varian guys. Ini tuh yang packaging lama. Dia warnanya bagus banget. Nah, lip balmnya kayak gini guys. Seperti yang kalian bisa lihat, dia tuh berwarna tapi nggak terlalu tebal dan dia moisturizing banget. Nggak akan keringin bibir, soalnya namanya juga lip balm gitu kan. Terus kalau ini tuh yang nutty, ini warnanya lebih coral nude gitu. Ini warna favorit aku sih, cantik banget warnanya. Ini yang nomor 4, dia tuh warnanya merah kayak wine red gitu. Ini dia untuk lip balm. Terus mereka juga ada formula baru, packagingnya kayak gini kalau yang formula barunya. Dan bedanya sih sebenarnya lebih di packaging aja sih, kualitasnya hampir sama warnanya aja bedanya. Oke, menurut aku yang versi lama sedikit lebih basah, lebih moisturizing. Yang baru ini nggak se-creamy yang pertama. Tuh, kayak gini guys. Bagus banget sih for everyday. Ini aku sering banget pakai untuk daily makeup. So, yap, kalau sukanya lip balm, give this a try, you will love it. Kalau sukanya sama lipstick bullet biasanya, aku sih rekomen yang BLP. Ini yang selalu aku pakai juga, yang shade-nya biscotti. Nah, jadi dia tuh kayak gini. Tuh, kayak gini. Dan dia warnanya yang agak kayak gini. Tuh, seperti yang aku bilang, warna-warna lipstick lokal itu biasanya lebih dark gitu guys. Bukan dark sih, lebih pekat gitu loh. Dan ini cocok banget untuk kalian yang kulitnya warm tone, pasti bagus banget. Di aku sebenarnya juga bagus sih, tapi aku pakainya nggak full lips, kalau nggak agak gelap gitu sih. Kalau kalian sukanya lip gloss, ini ada satu aku ketemu, bagus banget. Ini dari merek Avion X Fatia Bia. Aku tuh bukan anak lip gloss sama sekali, karena menurut aku kalau pakai lip gloss bibir aku tuh gak bagus gitu. Tapi ini yang Avion bagus banget warnanya, dan aku lumayan sering pakai juga. Tuh, tuh dia tuh warnanya kayak soft, pinkish, terus juga kayak glossy-nya cantik banget. Lihat tuh warnanya. Kalian kalau campurin dengan warna lipstick tadi juga bagus. Ada satu yang aku suka juga, ini tuh yang Glasting Water Tint. Dia tuh lip tint tapi basah-basah gitu loh, jadi warnanya bagus banget. Ini guys, jadi lip tint tapi kayak basah-basah gitu. Cantik sih di bibir, tapi bagusnya pakainya gradient lips aja, jangan full lips. Kalau nggak kayak bibirnya tuh basah semua gitu. Sama satu lagi, ini tuh yang Juicy Lasting Tint. Jadi bedanya adalah ini tuh nggak sebasah yang tadi, kayak gini. Sebenarnya kalau dilihat-lihat hampir sama sih kalau di swatch di tangan. So ya, kalau kalian suka lip tint yang warna merah-merah gini, cobain Roman, very nice. Nah, yang terakhir adalah tools, beauty tools. Kalau kalian cari brush, aku sebenarnya udah pernah bikin video tentang brush, jadi kalian bisa cek di sini. Tapi mungkin kalau kalian malas nonton, yang aku rekomen adalah dari merek Iris. Ini brand lokal yang so far brushnya bagus dan harganya tuh terjangkau. Karena dia tuh isinya banyak, kayak satu paket ini ada 12 dan ini ada 15. Tapi harganya cuma 200-an ribu, nih 300-an ribu. Kualitasnya bagus banget. Yang sekarang yang terbaru tuh yang Irish, yang coral. Tuh dalamnya kayak gini, baik banget sih isinya. Juga kalian bisa lihat dari handle-nya, dia tuh very classy dan ininya so soft. Yang coral pink ini kualitasnya sedikit lebih tinggi, lebih bagus daripada yang onyx yang kayak gini. Tapi dua-duanya bagus sih, jadi kalian beli aja sesuai dengan keinginan hati kalian. So, untuk sponge, misalnya kalian nggak beli yang Jackwell tadi, ini aku rekomen dari yang Tish. So far ini juaranya, karena dia nggak cepet robek, jadi pasti cuci itu aman. Dan kedua, dia tuh squishnya tuh pas, nggak terlalu lembek, nggak keras. Pokoknya just nice gitu. Dan pakai ini untuk blend foundation, hasilnya mulus. So alright guys, itu adalah video untuk rekomendasi makeup untuk pemula. Semoga video ini bermanfaat, dan kalau kalian suka, jangan lupa like and subscribe to my channel supaya gak ketinggalan video-video lainnya. So itu dia untuk video kali ini, and see you next time. Bye!